Di bulan Ramadan ini saya akan mengajak Anda mengunjungi sebuah kabupaten yang menjadi pusat peradaban Melayu Islam yang ada di Indonesia. Dan kawasan ini juga memiliki kontribusi yang besar atas kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bersama saya Diana Dwika di VVIP kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi Kabupaten Siak di Provinsi Riau, Sumatera. Terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan budaya Melayu merupakan visi dari Kabupaten Siak. Maju bersama untuk Siak yang berkemajuan adalah slogan yang kini tengah jadi fokus utama. Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau ini memiliki luas wilayah 8.556,09 km persegi. Kabupaten yang memiliki sejarah panjang kebudayaan Melayu yang sangat menakjubkan ini, kini siap menjadi kota pusaka yang religius dan berkelanjutan. Ya, kita sudah berada di Istana Asyariah Hasyimiyah yang berada di Siak. Dan saya akan mengajak Anda untuk menemui sosok VVIP kita kali ini. Assalamualaikum, Bapak, Pak Bupati. Apa kabar, Bapak? Ya, Mbak. Baik. Lagi briefing, maaf mengganggu. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Ya, dan sosok VVIP kita kali ini adalah Bapak Bupati Siak, Dr. Andes Haji Alfedri MSI. Bapak, ini luar biasa sekali di bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa, Pak. Ya, baik. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada pemirsa Kompas TV. Semoga puasa tahun ini, ibadah Ramadan bulan tahun ini menjadi ibadah yang terbaik kita di bulan penuh berkah, rahmah dan maghfirah. Ya, dan ini kita luar biasa sekali karena kita ada di salah satu pusat peradaban Melayu Islam yang ada di Siak, begitu ya Pak ya. Istana Asyariah Hasyimiyah begitu, atau biasa disebut dengan Istana Siak Sri Indrapura. Oke, Bapak boleh diceritakan nggak Pak, ini kalau seperti apa sih perannya sebagai kawasan Melayu Islam yang ada di Indonesia, Pak? Ya, tentu dengan adanya Istana Siak Asyariah Hasyimiyah yang disebut juga Istana Matahari Timur. Nah, tentu ini adalah sebuah ikon histori dari bekas kerajaan Melayu yang tersohor di zaman itu yang disebut dengan Kerajaan Siak Indrapura dengan 12 sultan, yang sultan ini semuanya arif dan bijaksana. Mulai sultan pertama ini memang sultannya Melayu ya, sampai sultan ke-6. Kemudian sultan ke-7 sampai sultan ke-12. Tentu ini sultan yang sudah ada asimilasi dengan Arab. Makanya ada As-Saidis gitu kan. Sampai sultan yang terakhir, sultan yang ke-12, Sultan Syarif Qasim. Nah, Sultan Syarif Qasim ini pahlawan nasional yang namanya juga diabadikan menjadi bandara di Pekanbaru. Dan beliau terkenal dengan nasionalisme yang luar biasa karena menyerahkan kerajaan Siak Indrapura kedaulatannya kepada Bung Karno, presiden kita di Yogyakarta, dan menyerahkan harta kekayaannya, emas, uang, total sebenarnya 30 juta golden untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi artinya bukan hanya sebagai pusat peradaban aja ya Pak, peradaban Islam di Indonesia, tapi ternyata juga berkontribusi besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Benar. Jadi sesaat setelah dikumandangkan kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim kedua ini langsung pergi ke Jawa bertemu dengan Bung Karno, menyerahkan kedaulatan untuk bergabung menjadi NKRI, begitu ya Pak ya? Benar Pak, benar. Wow, luar biasa sekali. Dan juga ini kalau kita lihat arsiteknya memang sangat unik ya Pak. Ini ada nuansa-nuansa, kalau tidak salah ya, Eropa, Timur Tengah, dan juga Melayu seperti itu ya Pak ya? Benar, ini istana, arsitekturnya kombinasi daripada arsitektur Melayu, kemudian Arab, India, dan juga ada arsitektur Eropanya. Wow. Nah, sehingga ini merupakan suatu kombinasi arsitektur yang luar biasa, yang kami rasa ya di Nusantara inilah istana yang satu-satu seperti ini, yang megah, yang luar biasa, yang ini yang menjadi kesan dan menjadi obsesi bagi masyarakat yang berwisata, ya ingin melihat
Istana Assyria Al-Hashimiyah ini. Iya, dan luar biasa sekali. Meskipun ini sudah berusia kurang lebih 135 tahun, suasananya sangat asri di sini. Lingkungan perkotaannya semuanya tertata, bersih, hijau, dan juga peninggalan-peninggalan sejarahnya juga masih terawat dengan apik ya Pak ya. Luar biasa, ini menjadi salah satu ikon ya Pak. Kalau ke Siak kayaknya nggak lengkap kalau nggak datang ke sini ya Pak ya. Ya benar. Ke Riau tidak sah ke Riau kalau belum datang ke Siak. Baik, dan memang kalau misalkan kita berbicara tentang wisata religi ya di Indonesia, salah satu destinasi yang paling populer di Indonesia itu adalah Siak. Dan pas banget Pak kita berkunjung di bulan Ramadan ini. Pastinya pemirsa kita juga penasaran seperti apa sih Pak di dalam, boleh nggak kita masuk? Boleh, yuk, boleh kita ya Pak lihat. ya? Oke, yuk kita masuk ke dalam. Ya. Dan ini kita ada di dalam istana ya Pak? Nah, ini sudah berada di dalam istana. Pertama kita masuk ke istana, kita dapatkan ada diorama Sultan bersama dengan para datuk. Ini ada 4 datuk, ada datuk pesisir, datuk tanah datar, datuk 50 dan datuk kampar. Nah, ini yang tentunya yang membantu Sultan dalam memimpin kerajaan. Ya, termasuk juga datuk-datuk ini berkantornya di Balai Kerapatan Tinggi. Jadi ini bisa dijadikan tempat pertemuan dulunya Pak? Ya, ini dia udah lama saja. Kalau pertemuan itu biasanya di Balai Kerapatan Tinggi namanya. Tidak jauh dari sini, lebih kurang 200 meter di pinggir Sungai Siak. Nah, ya, kita juga bisa melihat di dalam istana ini ada meja untuk sidang dan ini sekaligus bisa untuk jamuan makan. Di dalam istana ini ada juga gramafon besar. Ini tingginya 2,5 meter. Ya, disebut gramafon yang besar. Ini dikenal namanya Komet. Hanya ada 2 di dunia. Satu di Siak, satu di Jerman di Berlin. Tapi yang di Berlin tak bisa dihidupkan lagi. Ini masih bisa nih. Ini masih bisa? Ya, masih bisa. Ya, bisa Pak, terawat. Tapi seperti apa sih Pak? Musiknya musik Beethoven, Strauss. Tapi ini yang bisa nyalain nih Bang Udin ini. Udin boleh nggak lihat sebentar Pak ngintip seperti apa? Boleh ya Pak ya? Oke. Wah, ini terima kasih banyak pemirsa VVIP Kompas TV bisa melihat ini gramafon yang sangat langka karena cuma ada 2 di dunia dan cuma satu-satunya masih bisa berfungsi dengan baik di sini ya Pak. Iya. Masih bisa dimainkan Pak Udin? Masih bisa. Masih bisa. Ini adanya semenjak Sultan ke-11, Sultan Syarif Hashim Ke-11. yang membangun istana ini dan sekaligus adanya Komet ini. Sangat mengagumkan loh Pak, semuanya masih terawat dengan baik ya Pak. Ya, ini piringan hitamnya. CD-nya. CD zaman itu. Oke, Mozart dan juga Beethoven. Jadi ini nanti bisa dipasang di sini ya Pak ya lagunya. Ganti tukar perayaan bisa. Indah menyimpan lagu. Wow, luar biasa. Ah, jadi yang ini ya Pak ya, ada guratan-guratan. Ternyata nada-nadanya ya Pak ya. Nah, ini memang ya kalau datang ke Riau harus datang ke Siak dan harus melihat Komet ini. Nah, kemudian kita ini ada namanya cermin awet muda. Ah, boleh Cermin saya kecantikan. cobain. Ini boleh nih. Kira-kira saya bakal Bisa jadi menambah awet muda muda. nggak? Jadi aku mau coba, kira-kira aku jadi awet muda juga nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Bu. Hasil. Lebih muda 10 tahun kayaknya. Iya Pak, bagus banget Pak. Udah kayak permaisuri. Baik, jadi ini ruangan apa Pak? Ini ruangan tempat ada berapa tempat permaisuri, ada berapa keramik dari dinasti Ming. Oke. Nah, kemudian ada lampu-lampu yang masih asli Oh, ini juga dari asli Ceko ya? nih, asli ini Cekoslovakia. Pak, di tahun 45 saat kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Syarif Hashim II kan langsung menyerahkan kedaulatan ya Pak ya, Siak ini kepada NKRI. Ada bukti sejarah yang tertinggal nggak Pak? Ya ada bendera, Pak. Bendera. Ini Sultan setelah mendapat berita Indonesia merdeka diproklamasi oleh Soekarno Hatta ya, melalui radio. Nah, Sultan langsung meminta permaisuri untuk membuatkan bendera merah putih.
Ya, ini ada meriam yang ada dulu ya, untuk senjata bagi prajurit kerjaan Siak. Tapi ini ada meriam yang besar. Nah, meriam besar ini punya sejarah sendiri. Iya. Kan dulu pernah coba dicuri. Ya, ini dipotong, bagian ujung ini dibawa. Ini dicuri tahun 1960. Tetapi kapal yang membawa lari arah ke muara Sungai Siak itu sempat tenggelam di muara Sungai Siak. Kapalnya tenggelam. Kapalnya tenggelam dan ini dapat kembali ya, karena kayaknya mau tetap menyatu nih dengan yang meriam yang tinggal di sini. Sehingga masih terpelihara. Ya, maka ini ada dipotong dulunya. Iya, ini terbelah ya Pak Terbelah ya. Dan selanjutnya ini apa Pak Bupati? Ya, selanjutnya kita melihat patung Sultan Syarif Hasyim. Ini yang warna putih, yang bagus. Nah, tentu Sultan ke-11 ini, Sultan Syarif Hasyim, Sultan yang membangun istana Hasyimiyah tahun 1889. Iya, dan pemirsa VVIP pastinya masih banyak sekali destinasi wisata religi yang ada di Siak. Kita akan ditemani sama Pak Bupati untuk menikmati keindahan kota Siak dan juga melihat kemajuan Siak ya Pak ya. Baik, tapi ikuti kami di VVIP Kompas TV. VVIP Kompas TV masih dari Kabupaten Siak bersama Bapak Bupati, Bapak Alfedri. Ini adalah salah satu destinasi lain yang ada di Siak ya Pak ya? Iya. Jadi di belakang kita ini adalah Sungai Siak. Ada Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia dan juga sungai strategis nasional. Ya, ini melewati 5 kabupaten kota, tapi yang paling panjang itu di Sungai Siak. Ini kan juga ada kapal lewat di sini. Ya, ada kapal sepanjang 100 meter bisa lewat karena di hulu sungai ini ada pelabuhan Pelindo. Oke. Nah, kemudian ini destinasi wisata Waterfront City yang kita sebut dengan Turap Singapura. Yang kita beri nama tepian bandar Sungai Jantan. Nah, karena Sungai Siak dulu namanya sebelum Sungai Siak Sungai Jantan oleh Sultan pertama, kemudian Sultan kedua dirubah. Ya, Tengku Bangsapara merubah Sungai Jantan menjadi Sungai Siak. Sungai Siak, ya. Oke. Dan ini panjang turapnya lebih kurang 1,3 km dari Masjid Sabudin sampai ke Klenteng yang ada di sini, ya kawasan Cinaton atau Pecenan yang ada di Siak. Dan ternyata dari objek wisata istana ke sini sangat dekat, cuma tinggal nyebrang aja ya Pak ya? Lebih kurang 100 meter. 100 meter. Dan juga di sebelah sana ada ada skywalk, jembatan kaca, ya sepanjang 1,2 menyambung dari rumah Datuk, ya Datuk Pesisir menuju ke Tangsi Belanda. Ini baru 2 tahap ya. Nah, tahap ketiga selesai ini dan di sebelah sana ada juga Renfotek. Ya, tentu ini destinasi wisata baru yang ada di Siak. Jadi kita seolah-olah berjalan di atas air karena jembatannya jembatan kaca ya Pak ya? Ya, sebelah sana benar. Yang sebelah situ. Kita ingin bagaimana utara selatan ini seimbang, berkembang, ya, semuanya menjadi terang, gitu kan? Utara terang, selatan terang, sehingga menjadi kota kembar. Menjadi destinasi wisata baru. Iya, Bapak kalau misalkan kita melihat ya Pak, usia Siak ini masih terbilang cukup muda ya Pak ya? Iya. Karena pemekarannya di tahun 1999 gitu ya Pak ya. Dan juga di sini kalau saya melihat salah satu program unggulan Bapak ini menjadikan Siak sebagai Siak hijau begitu. Iya. Bagaimana Bapak bisa menyetarakan begitu ya Pak ya, jalan antara pembangunan ekonomi masyarakat dan juga kelestarian lingkungan ya Pak? Iya. Ya, kita memang berkomitmen bagaimana pembangunan di Siak ini seimbang antara pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dengan pembangunan lingkungan hidup, pembangunan pengawasan lingkungan. Sehingga kita memang sudah berkomitmen membuat regulasi namanya Perda tentang Siak Kabupaten Hijau. Nah, sudah ada roadmap-nya, sudah ada zonasi-zonasinya. Kita mempertahankan kawasan lindung, kemudian kawasan hutan. Di sini banyak juga kawasan konservasi, diantaranya ada Taman Nasional Zamrud, luasnya 31.000 hektar. Dan di situ ada Danau Zamrud. Danau Zamrud ini adalah danau rawa gambut terluas di Indonesia, nomor 2 setelah Brazil. Kemudian ada juga kawasan cagar biosfer yang luasnya sebelah Kabupaten Siak 28.000 hektar, yang lebih luas memang di wilayah Bengkalis. Kemudian ada Tahura. Nah, kemudian
tentu bagaimana kita membenahi daerah wisata ini dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, kita sudah ada perbuk juga, roadmap-nya, apa yang harus kita buat tentang melestarikan lingkungan hidup termasuk kawasan pertanian, kawasan pemukiman, kawasan industri, sudah ada di Tanjung Buton, namanya KITB dengan luas lahan 5.000 hektar sudah kita siapkan. Tapi yang pasti tadi Bapak juga menyebutkan bahwa di Siak ini kan memiliki kawasan rawa gambut yang cukup besar. Kalau di Indonesia itu paling besar adalah di Riau, Pak. Benar. Dan di Riau sendiri kurang lebih 55%-nya itu ada di Siak begitu ya, Pak. Benar, ya? Pak. Iya. Lantas pastinya akan ada banyak sekali nih, Pak, ancaman-ancaman karena di sini kawasan-kawasan gambut ya, Pak ya. Pasti masyarakat juga ingin mengetahui seperti apa sih upayanya yang mencegah dari kebakaran hutan, kemudian pencemarannya, kalau misalkan terjadi polusi udara seperti apa, Pak? Ya memang Kabupaten Siak dari 8.500 km bujur sangkar, 51%-nya gambut. Iya. Dan 21% itu gambut dalam. Nah, sehingga ini kalau tidak kita jaga tata kelola air di kawasan gambut, ini rawan memang kebakaran. Iya. Alhamdulillah semenjak 2014 kan terjadi kebakaran hutan luar biasa. Nah, kita 2016 mulailah membuat perbuk Siak Kabupaten Hijau yang dilaunching oleh Ibu Menteri Kehutanan. Di Siak, waktu itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di Indonesia adalah di Kabupaten Siak. Nah, semenjak itulah kita dengan seluruh stakeholder, dengan juga didukung oleh masyarakat, TNI Polri bersama-sama ya menjaga kawasan gambut ini dengan membuat kanal-kanal blocking. Nah, ini diatur tata airnya sehingga di musim kemarau airnya bisa terjaga. Nah, kemudian juga kita memang menjaga kawasan Siak yang menjadi kawasan yang bersih, kawasan asri. Ini kalau masuk ke Siak katanya kan hijau nih. Iya. Ini tetap kita pertahankan dan di kecamatan-kecamatan lain. Ya alhamdulillah ya tanggal 5 Maret kemarin kita mendapat penghargaan Adipura yang ke-6 kalinya dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, tentu ini motivasi bagi kami tetap menjaga perkotaan yang bersih. Kami ingin Siak ini bagaimana nanti menjadi kota yang Grand City, Smart City, livable dan lovable. Baik, Bapak kita juga ingin mengunjungi nanti Pak ada Masjid Syahbudin juga ya Pak ya? Ya benar, di situ, ya, Pak, Masjid Syahbudin ini dibangun tahun 1890. Oke, boleh kita ke masjid sebentar Ya, Bapak? mari kita boleh ke masjid, ya, Pak? ya. Baik. Baik, Pak Bupati kalau ini adalah Masjid Syahbudin. Masjid Syahbudin. Iya. Disebut juga Masjid Sultan. Masjid Ya, Sultan. karena ini memang dibangun di zaman Sultan ke-11. Jadi setahun setelah Istana Asriah Hashimiyah dibangun tahun 1889, Iya. 1890 ini yang dibangun oleh Sultan. Dan masjid ini sama dengan istana itu tidak ada besi angkernya. Nah, jadi konstruksi yang memang dibangun tapi cukup tahan. Ternyata sampai sekarang 135 tahun masih awet gitu. Masih asli bentuknya seperti ini ya Masih, Pak? ini ya? asli. Masih asli. Ya. Oke. Dari pertama dulu dan di sebelahnya ada makam Sultan ke-12 Sultan Syed Qasim II yang merupakan pahlawan nasional. Iya, karena kalau kita melihat dari namanya, kalau saya tidak keliru ya Pak ya, Syah itu dari bahasa Persia yang artinya penguasa, kemudian Al-Din itu adalah agama. Jadi memang di sini adalah salah satu pusat peradaban agama Islam begitu ya Pak? Benar. Dari zaman dahulu. Pusat agama Islam, ya ini daerahnya religius, kerajaannya Melayu itu kan kalau menyebut Melayu Islam. Nah, makanya kita memang mempertahankan tagline-nya Siak Jatulili Malay. Sebenar-benar Melayu itu ada di Siak. Oke. Nah, dan tentu di sini banyak festival yang bernuansa Islami. Ada festival Siak Bermada, ada festival Adroh. Nah, kemudian ada Pawai Budaya Internasional, ada festival Sungai Siak. Kita mengkreat Sungai Siak mulai tahun 2003. Ini ada festival Sungai Siak, tapi ini untuk sungai-sungai besar di Riau. Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Rokan. Nah, kemudian ada ya penampilan dan juga ada seminar-seminar untuk bagaimana penyelamatan Sungai Siak, ya termasuk program Kali Bersih Sungai Siak Sindrapura. Iya, jadi kalau misalkan kita salah satu destinasi wisata religi yang bisa kita populerkan di Indonesia ini adalah di Siak begitu ya Pak ya? Benar, terima kasih Mbak Diana Kompas TV yang hari ini sudah mempromosikan ya
sosialisasikan, diinformasikan ya Siak Sindapura yang kental dengan Melayu. Iya. Melayu identik Islam, dan ini adalah kerajaan Kesultanan Siak dulunya yang ini religius. Kita juga ingin mengetahui lebih jauh nih kesibukan Bapak di bulan Ramadan seperti apa. Nanti kita boleh nggak Pak ngikutin olahraga favorit Bapak? Boleh? Boleh ya Pak ya? Ya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap di VVIP Kompas TV di Kabupaten Siak bersama Pak Bupati. Boleh Bapak kita melihat ini Pak? Ya mari silakan. Masih di VVIP Kompas TV dari Kabupaten Siak, masih bersama dengan Bupati Siak Bapak Dr. Andes Alfedri MSI. Bapak ternyata di sela-sela kesibukan Bapak dari pagi sampai malam gitu ya, di bulan Ramadan ini juga masih menyempatkan olahraga ya Pak? Bisa setelah sholat tarawih. Sholat tarawih, oke. Bisa, kadang-kadang main tenis juga. Selain tenis nih Pak, apa lagi nih Pak? Kegiatan-kegiatan Bapak di waktu luang biasanya? Ya kalau untuk olahraga sih selain tenis juga ada goes, ya, sepedaan dan juga touring, naik sepeda motor. Sampai mana Pak paling jauhnya? Sampai Sumbar, ya 3 hari ke Sumbar, ke Rupat, ke Bengkalis, ke Rohul. Nah rata-rata kita berangkat hari Jumat, ya pulangnya Minggu, 3 hari perjalanan. Luar naik biasa, motor, sangat aktif sekali Bapak. Nah ini sekarang saya lagi ditantangin nih sama Bapak nih ya, untuk main tenis. Pak saya kan belum terbiasa nih Pak main tenis. Tadi saya juga sudah sempat melihat Bapak jago banget nih mainnya. Boleh diajarin sedikit Pak, gimana sih teknik bermain tenisnya? Ya untuk tenis tentu pegangannya dulu ya. Oke. Pegangan seperti ini Mbak. Ya. Ya. Nah, kemudian kekuatan di tenis ini bukan di pergelangan tangan tapi di bahu. Nah makanya ada pukulan spin ya. Nah spin itu kan nanti bola dilepaskan pukulannya. Ya. Kayak gini Pak, oke, Ya. dipantul dulu ya Pak ya? Dipantul, lepaskan. Oke. Nah, gitu. Saya coba ya Pak dulu. ya. Oke, ini saya pantul dulu, terus langsung gini ya Pak ya? Ya. Oke. Nah selain daripada spin juga service. Kalau service kan di lambung aja, di atas kepala pukul. Oke. Nah kayak kemudian gini. ya biasanya volley. Nah volley kan biasa. Kan? Nah, ada back spin juga, ya, backhand spin. Nah, bisa slash, bisa spin. Oke. Tergantung mbaknya sih gimana enaknya main. Oke, Ya, itu tadi teorinya ya Pak ya? teori. Nah, yuk kita coba main tenis. Wah, saya ditantangin Bapak nih. Yuk. Boleh Pak kita coba Pak? Yuk, 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 yuk. Pak Bupati terima kasih loh nih Pak sudah diajarin main tenis. Capek banget ya Pak, padahal baru sebentar. Ini bisa kan main? Terima kasih, saya tersanjung dibilang bisa, padahal dari tadi keluar terus bolanya. Tapi ini yang membuat Bapak selalu bugar ya Pak ya? Masih Insya Allah, ya. aktif berolahraga meskipun... Ya 3 kali seminggu tetap olahraga. Ya, padahal ini masih bulan puasa, Bapak menyempatkan diri ya Pak ya, untuk Ya. terus menjaga stamina. Pak, kalau dari tadi saya melihat kan di sini, di Siak ini nuansanya sangat religius gitu ya Pak ya. Apa sih Pak sebenarnya tradisi-tradisi yang masih melekat di Siak ini Pak, terutama pada bulan Ramadan nih Pak? Ya baik pada bulan Ramadan, ini kan bulan yang penuh berkah, maghfirah dan rahmat. Jadi memang dipersiapkan oleh masyarakat khususnya kaum muslimin ya, di sore-sore hari itu menyempatkan diri untuk berbelanja ke pasar-pasar Ramadan atau pasar beduk. Pasar beduk. Pasar beduk ya, di sini namanya pasar beduk. Nah kemudian juga nanti di akhir Ramadan ada namanya festival lampu colok. Nah, lampu colok itu disebut malam likur. Nah, itu mulai biasanya di 27 Ramadan. Nah kemudian yang lain sebetulnya sebelum Ramadan ada ngatib beganyut. Ngatib beganyut ini ya berzikir di atas sampan, di atas perahu ataupun di atas kapal ya sambil berzikir. Ya, itu untuk tolak bala. Itu biasa juga dilakukan sebelum Ramadan. Dan ini memang sudah menjadi adat istiadat yang turun-temurun ya Pak ya di sini ya Pak ya? Sudah dari kerajaan Siak Sindapura dulu sudah ada.
Ratib Baganyut. Baganyut. Baganyut ini hanyut ya Pak ya? Ya hanyut. Hanyut karena menaiki sampan, di atas Sungai Siak. Salah satu sungai terdalam di Indonesia Ya, begitu benar. ya. Dan ini memang khusus untuk masyarakat sini atau banyak juga Pak wisatawan-wisatawan yang boleh untuk mengikuti zikir di atas sampan ini Pak? Ya siapapun boleh ikut. Siapapun Ya, boleh ikut. Wisatawan juga boleh ikut. Ya baik wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini kan juga yang banyak datang ke Siak dari Malaysia, dari Brunei, bahkan dari Singapura pun ada. Nah itu juga tentu menikmati berbagai objek wisata dan tentu berbagai destinasi dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Siak. Oke, dan tadi kalau menjelang berbuka puasa ada pasar beduk begitu Pasar ya beduk, Pak ya. ya. Tapi ini memang dialokasikan di satu tempat tertentu begitu Pak? Ya biasanya di berbagai kota dialokasikan ada tempat-tempat tertentu. Kalau di Siak ini kan di Jalan Sutomo. Ya, itu memang disiapkan tempat khusus. Ya, dan itu di berbagai kecamatan bahkan di desa-desa di Siak disebut kampung ada pasar beduknya. Ya ini juga bisa untuk mengembalikan atau meningkatkan perekonomian masyarakat ya Pak ya? Iya betul, dapat mengangkat ekonomi masyarakat terutama di bulan Ramadan. Pak, bagaimana dengan program yang kalau tidak salah juga mendapatkan penghargaan tentang Siak berzakat nih Pak? Ya baik, mengenai Siak berzakat, ini alhamdulillah hari Kamis yang lalu Pemda Siak mendapat penghargaan Pemda yang bergiat menggerakkan zakat. Alhamdulillah Kabupaten Siak penerimaan dan pengumpulan zakat terbesar di Indonesia 25,5 miliar. Dan itu meningkat dari tahun 2022 20 miliar. Nah tentu di bulan Ramadan ini oleh Basnas bersama Pemda, Bupati, Wakil Bupati dan Kemenak juga melakukan strategi pengumpulan zakat dengan cara yang disebut dengan Gemar Berzakat, Gerakan Masyarakat Siak Berzakat. Itu dilakukan mulai di ibu kota kabupaten sampai ke kecamatan. Itu dijalankan biasa dengan safari Ramadan Pemda Siak. Oke, nah berarti artinya memang ini salah satu upaya untuk bisa mengalokasikan anggaran masyarakat zakat yang akhirnya nanti bisa dialokasikan untuk masyarakat yang tepat begitu ya Pak ya? Ya. Dan ini disalurkan melalui Basnas? Ya, Basnas menyalurkan pengumpulan zakat yang 25,5 miliar itu untuk masyarakat miskin, kaum duafa, para mustahik. Nah, alhamdulillah angka kemiskinan di Siak juga nomor 3 paling rendah di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru dan Dumai. Ini juga selain program penanggulangan kemiskinan oleh Pemda, termasuk tahun ini kita harus mengentaskan miskin ekstrim. Nah juga yang banyak dibantu tentunya pengentasan kemiskinan dari zakat yang dikumpulkan oleh Basnas. Iya, ini artinya juga Bapak mengajak supaya masyarakat Siak ini bisa membantu sesama ya begitu ya Pak, selain menjalankan ajaran agamanya. Nah, bagaimana dengan masyarakat Siak kan ini ada, kalau misalkan masyarakat mau datang di bulan Ramadan, tadi Bapak menyebutkan ada pasar beduk, kemudian ada festival lampu colok begitu ya Pak. Ada kegiatan-kegiatan religius lain Pak yang bisa dikunjungi oleh wisatawan? Kan kalau kita melihat wisatawan yang datang ke Siak sendiri, ini angkanya sudah naik cukup signifikan. Kalau tidak salah Bapak menargetkan di tahun 2025 itu ada kurang lebih ada 1 juta ya Pak ya? Betul. Wisatawan 2025 ternyata sudah tercapai di 2023. Kurang 2.000, itu luar biasa. Seperti apa Pak upaya yang terus dilakukan Pak? Ya memang target kunjungan wisata ke Siak 2025 1 juta. Karena hitungan kita sebelum COVID itu sudah 650.000. Nah kita kan menambah berbagai destinasi dan daya tarik wisata. Di antaranya yang terbaru kan ada Skywalk atau jembatan kaca. Nah kemudian ada lift di tiang jembatan. Ini lift di luar bangunan gitu, di luar bangunan gedung. Kalau dalam gedung kan biasa, dalam hotel biasa. Ini lift di tiang atau pylon jembatan setinggi 73 meter. Nah tentu juga dengan berbagai promosi dan event-event wisata, termasuk di bulan Ramadan, ya selain tadi ada Gemar Berzakat, festival lampu colok, nah kita juga mengajak kaum muslimin ini kan bisa itikaf di akhir Ramadan. Nah kemudian juga ada nuzulul Quran. Nah, dan ini tentunya semakin banyak kunjungan wisata ke Siak. Alhamdulillah tahun 2023 sudah hampir mencapai 1 juta kurang 2.000. Artinya targetnya sudah tercapai gitu sebetulnya. Target tahun 2025 hampir tercapai di tahun 2023. Luar biasa. Lantas Pak, ini kan juga seperti yang kita ketahui Siak ini sangat kental dengan budaya-budaya kesultanan begitu ya Pak ya. Religi-religi, ada makam-makam sultan, datuk begitu. Apakah itu juga menjadi salah satu
destinasi bagi para Muslim Indonesia atau bahkan mancanegara untuk berziarah, Pak, sejauh ini? Ya, Pak, tentu Siak ini sebagai bekas kerajaan Melayu yang kita tagline-nya Siak Jatuh di Malay. Sebenar-benar Melayu itu ada di Siak. Tentu kita melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata pusaka. Warisan-warisan budaya yang banyak di Siak dengan situs-situs sejarahnya. Selain pada Istana Siak, ada Balai Karapatan, ada Tangsi Belanda, ada makam-makam Sultan, ya 12 Sultan. Nah ini ada di Siak, dan tentu Siak juga tadi disebut sungainya sungai terdalam di Indonesia. Sedari kemarin saya mengunjungi Siak ini, kami semua dari Kompas TV sangat terpukau, Pak, karena tata kotanya juga sangat indah, begitu ya. Kemudian peninggalan-peninggalan sejarah dan juga wisata-wisata religi dan juga wisata-wisata kekiniannya, itu semuanya juga ada. Ini bisa menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat Indonesia dan juga pastinya mancanegara gitu ya, Pak ya. Benar, Pak, tapi rasanya kalau ke Siak, kita sudah tahu nih tradisi dan juga budaya-budaya dan juga religinya di sini. Nggak lengkap kalau kita nggak mencicipi kulinernya nih, Pak. Ya boleh, kalau mau boleh, Pak. Coba di kediaman saya juga ada. Boleh dong, Pak, sekaligus boleh sambil buka puasa ya, Pak ya. Oke. Ya, besok ya kita ke sana ya. Boleh ya, Pak ya. Siap. Baik. Nah, pemirsa, kita akan mencicipi nih kuliner khas dari Siak. Nanti langsung di kediaman Pak Bupati. Jangan kemana-mana, tetap di VVIP Kompas TV dari Kabupaten Siak. Oke. Pak, lanjut ya, Pak. Yuk, mari yuk. Masih di VVIP Kompas TV dari Kabupaten Siak di Riau, Sumatera. Dan alhamdulillah dalam kesempatan buka puasa sore hari ini kita mendapat kesempatan diundang untuk makan di tempat Pak Bupati, Bu Bupati. Dan ini adalah makanan-makanan khas Siak begitu ya, Pak ya. Benar. Ini pertama-tama terima kasih banyak lo sudah mengundang VVIP untuk buka puasa bersama di sini. Ibu, Bu Rasida, ini apa aja sih makanan khas di Siak yang bisa diburu para wisatawan nih, baik lokal dan juga mancanegara? Kalau orang datang ke Siak, biasanya kalau yang dicari itu kalau untuk makanan pertama adalah ini asam pedas ikan tapah. Oke, asam pedas ikan tapah. Ini ikan sungai ya, Ibu? Iya, ikan sungai khas Siak. Ini seperti digulai gitu ya, Bu? Iya, tapi tidak pakai santan. Oh, gitu. Kalau digulai kan pakai santan, iya. Ini tidak pakai santan. Oke, yang selanjutnya ini kayak sampingnya juga ikan juga? Ini ikan selais. Ikan selais? Tapi sudah disalai, sudah dikeringkan. Oke. Ya, kemudian ini ada juga ciri khas Siak juga, sayur labu tebu. Oke, sayur labu? Labu. Oke, jadi udah ada protein hewaninya, protein nabatinya ada juga. Nah, ini kayaknya ada sesuatu yang unik ini. Ini pecel ya? Iya, ini pecel ini merupakan sangat kesukaan Bapak. Jadi kalau setiap buka puasa harus ada pecel. Harus ada pecel. Oh, Bapak memang suka banget Pak makan pecel, Pak? Suka banget. Kenapa, Pak? Ya, ada. Karena dari kecil memang suka pecel. Oh gitu. Makanan favorit dari kecil. Buka puasanya. Tapi saya juga pengen cobain nih, Pak. Karena kalau saya kan dari Jawa nih, rasanya beda nggak sih pecel Jawa sama pecel yang ada di Siak ini? Boleh ya. Nah, ini juga ada yang satu lagi katanya yang khas di sini tuh adalah sambelnya. Orang Indonesia pasti berburunya sambel ya. Kalau di sini ada yang khas nggak sambel? Ada. Ini sambalnya adalah sambal tempoyak. Tempoyak itu bukannya dari durian ya? Iya, dari durian yang sudah diasamkan. Oh, wow. Tapi dicampur dengan ikan teri. Dicampur sama ikan teri. Baru kali ini deh saya mau cobain durian jadi sambal ya di Siak ini ya. Nanti kita cobain, ini nggak sabar nunggu buka puasanya. Pas sambil nunggu buka puasa ini kan ada salah satu program unggulan Bapak yang disebutnya Bujang Kampung begitu ya, Pak ya. Itu seperti apa, Pak, Bujang Kampung? Bujang Kampung ini kesingkatan dari Bupati bekerja dan ngantor di kampung. Nah, kita berkantor di desa ya, karena penyebutan desa di sini kampung. Nah, setiap hari Jumat saya wakil bupati
kepala dinas dan seluruh staf, bahkan juga instansi vertikal. Nah, kita berkantor di desa. Seperti apa kegiatannya Pak kalau dalam Bujang Kampung? Bapak kan artinya nanti akan turun ke desa-desa begitu ya Pak ya? Tentu di Bujang Kampung ini merupakan inovasi Pemda Siak, dan setahu saya di Sumatera hanya Siak yang membuat Bujang Kampung. Nah, kegiatan di desa karena ini Bupati bekerja dan berkantor diawali dengan apel bersama. Langsung Bupati, kalau tidak nanti Wakil Bupati kalau saya tidak berhalangan. Tapi harus ada Bupati dan Wakil. Nah, kemudian dilanjutkan dengan rakor. Rapat koordinasi melibatkan seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, RT RW, menampung aspirasi dan juga menyampaikan berbagai informasi pembangunan. Nah, kemudian juga sambil apel tadi dan rakor, dinas melaksanakan pelayanan secara langsung ke masyarakat. Ada pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, bansos. Kita juga memverifikasi data PKH bersama dinas sosial. Nah, ada pengobatan gratis dengan juga membawa dokter spesialis. Nah, kemudian juga meninjau berbagai program-program pembangunan, baik dari program tingkat kabupaten maupun juga dari dana desa maupun alokasi dana desa. Dan tentu ini kita lakukan 1 hari, termasuk juga nanti safari Jumat. Kita juga menggerakkan zakat, dan kalau ada yang mau nikah, ya ini bisa melalui sidang isbat, namanya itu kita juga buat pengadilan agama. Masalah sertifikat kita juga membawa BPN. Nah, bahkan juga pelayanan untuk keimigrasian juga selalu imigrasi turun bersama kita. Artinya pelayanan itu ada di tengah masyarakat, dan alhamdulillah indeks kepuasan masyarakat untuk pelayanan publik di Siak dengan ada Bujang Kampung sudah 92%. Dan oleh Kementerian Investasi dan BPM di 2023 menilai untuk pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan Siak ini nomor 2 terbaik di Indonesia. Iya, ini luar biasa sekali. Mungkin masyarakat selama ini berpikir kalau misalkan pemerintah itu selalu berjarak dengan rakyatnya. Tapi dengan tadi program Bapak ini artinya memang Bapak langsung menyerap aspirasi dari masyarakat, melihat problematika yang terjadi di lapangan seperti apa, dan langsung solutif ya Pak ya. Jadi Langsung, semua programnya langsung tepat sasaran gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kami juga mengajak pemirsa Kompas TV dan juga masyarakat Indonesia untuk datang ke Siak. Di Siak sangat menyenangkan, ada berbagai destinasi wisata seperti yang sudah dijelaskan tadi, Istana Siak macam-macam. Jadi tidak sah datang ke Riau kalau belum datang ke Siak. Dan tidak Ayo puas. datang ke Siak. Ayo datang ke Siak. Nggak puas Pak kalau cuma 1 hari di Siak Pak. Ya, baik, ini sepertinya sudah suara azan ya Ibu Bapak ya? Oh iya. Benar ya? Oke, alhamdulillah. Kita boleh Bapak dipimpin doa. Ya, mari kita berbuka, ya berdoa dulu. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mari cicipi Pak kurmanya dulu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak selalu mengawali buka puasa dengan kurma ya? Ya. Harus ganjil, Mbak. Iya. Ini saya jadi bingung Pak mau pilih yang mana dulu menunya. Asam pedas dulu. Asam pedas dulu, baik. Nasi dulu, Mbak. Ibu dulu Bu. Ini makanan Bapak Ibu semuanya makanan sehat ya. Ibu memang ini nggak Bu dalam waktu senggang gitu suka meluangkan waktu untuk memasak? Insya Allah. Ikan pantau. Ikan pantau. Yes. Memantau kita. Ikan Sungai Siak nih, Mbak. Semuanya dari Sungai Siak? Ini Sungai Siak, semua dari Sungai Siak. Oke. Kalau ini tempoyak, berarti kan ini sudah ada ikan terinya. Ya, digoreng. Sudah ada teri dan juga duriannya ya. Oke. Tapi ini Pasti lezat. pakai sayur atau enggak Bu makannya? Boleh pakai sayur, boleh gitu juga. Kalau ini, kalau kita nyebutnya ini lezat. Ini Dan bisa juga jadi lezat sekali. lezat sekali. Mungkin bisa jadi salah satu kuliner yang bisa dipakai buat oleh-oleh ya Bu. Soalnya nggak ada loh ini di daerah lain durian dijadikan sambal gitu ya. Apalagi sama ikan teri pakai nasi hangat. Pas buka puasa enak banget ya. Oke, Bapak saya izin mau cobain semuanya satu-satu boleh? Ya, Silakan Mbak, coba aja semuanya. Semuanya enak nih Mbak. Oke, Tak ada yang tak enak. ya. Tak ada yang tak enak. Nah, mudah-mudahan cocok seleranya. Mbak kan dari Pulau Jawa, kami di Sumatera, mudah-mudahan apa yang dihidang ini cocok. sesuai selera.
Ini ikan tapa. Ikan tapa. Ini ketahuan kalau buka puasa saya makannya banyak ya. Ya. Coba lagi ikan slice. Ikan slice. Oke. Jadi memang di sini kebanyakan makanannya kulinernya ikan ya Pak ya? Karena ibu kan ketua for ikan. Tebu telurnya. Serba ikan. Apa ini Bu tadi? Tebu telur. Tebu telur karena ada telur ya di sini. Enggak ada. Oh, ini bukan Cuma telur ya? Memang namanya tebu telur. Oh. Oke. Ini kalau mungkin di Jawa mungkin sayur lodeh ya, Bu. Sayur lodeh. Beda. Beda lagi. Lodeh dengan labu ini beda. Oh itu labu. Kemudian tadi mau nyoba pecel katanya. Pecel. Pecel, iya, Ini pecel yang sama Bapak nggak nih. dengan pecel yang di Jakarta. Saya mewakili pemirsa Akan VIP pakai, ya silakan. untuk mencicipi semua kuliner khas dari Siak. Saya coba satu-satu. Dari pecelnya favorit Bapak dulu nih. Boleh coba. Kalau saya mau bandingin sama pecel yang ada di Jawa kayak gimana? Karena di sini ada mie-nya ternyata. Oke. Nah, gimana Mbak? Enak. Ada kencurnya, gurih banget, enak banget. Kalau di Jawa mungkin ini kayak ini Pak, karedok ya? Oh iya, Antara karedok hampir-hampir sama ya. pecel, iya. Tapi enak banget. Seger lagi sayurannya. Asam pedasnya Mbak. Coba ada rasa. asam pedas tapanya. Iya, asam pedas tapa. Udah tuh Bapak makan. Ini ikannya fresh banget ya karena memang dari Sungai Siak sini kan. Iya. Jadi pasti rasanya biasanya kalau ikan masih segar rasanya agak manis-manis gitu kan. Kuat makan pedas. Kuat Bapak. Oke. Ikan tapanya gurih ikannya. Terus tulangnya nggak banyak. Oke pemirsa, kami mau melanjutkan berbuka puasa dulu ya. Ya, mari makan. Berkunjung ke Pulau Sumatera, jangan lupa singgah ke kota Pusaka. Meskipun usianya masih terbilang muda, namun Siak terus bertumbuh sebagai kota beragama dan syarat budaya. Demikian VVIP kali ini bersama saya Diana Dwika. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat berpuasa.